لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, saya hormati Al-Mukarram Pak Ahmad Rais, saya hormati Ustaz pembimbing. Ini pembimbing juga kan Pak Ustaz? Sudah ada sertifikat kan Ustaz? Wah, itu yang penting. Kalau belum ada sertifikat saya protes, jangan membimbing. Tidak ada 8 ya? Sebenarnya kalau saya punya sertifikat mungkin ke-9 saya. Saya ini yang bikin program sertifikasi waktu di Jakarta, saya sendiri tidak punya sertifikat. Yang saya hormati Pak Kakan Kemenak Kota Pontianak, Pak Haji Ruslan, Bapak dan Ibu, ini mau disebut Allahu Akbar. Nanti di tengah sini. Ya Allah, sehat. Sehat. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf Kiai, ini sudah lanjut. Sampai di mana tadi ya? Saya kalau sudah ada matahari muncul, bulan sudah tidak bisa bercahaya. Nah, maksud saya ini saya mau sebut calon jamaah haji atau jamaah calon haji. Mau pilih mana? Hah? Kalau calon jamaah haji berarti boleh tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, 4 tahun depan. Tapi kalau sudah jamaah calon haji berarti tahun depan harus berangkat. Oh, tahun ini. Tadi ada yang bilang amin. Ya maklumlah, kita ini kan sudah berusia semua. Jangan dibilang sudah tua-tua, sudah berusia. Walaupun usia itu cuma angka. Kan bagus kalau kita ketawa begini Pak. Kalau sudah senang kan berarti sudah selesai materi saya. Bapak Ibu jamaah calon haji yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan untuk pemberian penguatan persiapan kita untuk melaksanakan perjalanan suci menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah yang insya Allah akan diberangkatkan pada bulan apa Bu ya? Mei. Berarti sudah tahu semua ini. Pada bulan Mei 2025. Dan pertemuan kita hari ini insya Allah pertemuan yang membawa berkah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian.
Pak Ketua PDM, ini istilahnya PDM, PWM ya, PWM Al-Mukarram, Pak Kiai Pak Bali. Pertama terima kasih sudah, ini tindak lanjut dari silaturahim yang kami lakukan bersama beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita bertemu dengan jamaah calon haji, bukan calon jamaah haji ya, jamaah calon haji yang dilaksanakan oleh KBIHU Muhammadiyah. Saya tentu tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mengingat saya mohon izin Pak Yai, saya boarding saya pukul 9.35, saya masih mau balik, tetapi saya ingin menyampaikan pertama bahwa kita bersyukur dan terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita masih diberi waktu untuk pergi menunaikan ibadah haji. Karena pergi haji ini kan tidak hanya mempersiapkan bahwa saya sudah hafal manasik, tapi juga kesehatan. Tapi yang paling penting adalah mulai sekarang kita kembali mengevaluasi untuk memperbaharui niat kita. Jangan sampai pada saat dulu kita mendaftar haji hanya karena tetangga. Masa tetangga lebih di bawah ekonominya dibanding saya sudah mendaftar haji, saya tidak. Boleh jadi itu, tapi mungkin di tempat lain. Tapi kalau di sini tidak apa-apa dievaluasi. Jadi perbaharui niat lagi. Karena niat ini akan mempermudah perjalanan kita. Jadi niat kita itu betul-betul lillahi ta'ala, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan rukun Islam itu. Setelah niat kita itu kita perbaiki, yang kedua kita lihat lagi dari mana uang yang kita gunakan untuk mendaftar haji. Dia bilang, oh itu kan hasil panen sawit saya Pak. Ya, tapi jangan sampai ada pekerja sawit yang lupa dibayar upahnya. Ya, ini halal semua sebenarnya uang Pak. Tapi kadang ada yang kita lupa dan kita anggap sepele. Tapi bagi yang lain itu mungkin dianggap ini sangat dibutuhkan. Diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Ya. Setelah sudah niat sudah bagus, alhamdulillah halal semua. Kalau sudah halal semua, karena kita ini menunaikan rukun Islam yang kelima, berarti rukun-rukun yang lain kan sudah harus juga terpenuhi. Jangan sampai kita ini karena kesibukan lupa menunaikan kewajiban yang lain. Sholat misalnya. Oh sudah Pak. Ya kalau begitu di awal waktu atau di akhir waktu? Kan kalau di awal waktu waktunya masih sudah. Di akhir waktu waktunya sudah wajib. Karena kalau wajib kalau ditinggalkan berarti berdosa. Makanya kita dianjurkan itu salat di awal waktu. Walaupun ayatnya salatlah pada waktunya. Apakah waktu di awal, di tengah maupun di akhir? Tapi kan lebih bagus di awal. Gitu. Karena itu membentuk dan mendidik disiplin, begitu Pak ya. Kalau itu sudah yang wajib, kalau begitu ditambah lagi dengan yang sunnah. Ya. Oh sudah, sunnah juga sudah, salat duha. Oh tidak salat duha, tapi dia salat lail. Oh dia tidak salat lail. Oh ya, tapi mungkin dia puasa sunnah. Ini kan tambahan-tambahannya. Tuh. Ibu-ibu kalau masakannya enak kan berarti harus banyak bumbunya kan? Kan yang wajib kan cuma ikannya Pak. Bumbunya itu kan sunnah.
Tapi ikan tidak menjadi enak kalau tidak punya bumbu. Kasih dekat-dekat begitulah kalau bicara sama ibu-ibu, dia cepat paham. Lah, untuk kewajiban ini semua, nah tinggal kewajiban sosial. Kalau selama ini kita punya kelebihan, masak, sudahkah dikasih ke tetangga atau tidak? Saya tidak punya tetangga, Pak. Masa tidak punya tetangga? Makanya dulu di kampung saya itu, apalagi bulan puasa, itu masak satu jenis hanya pisang goreng misalnya. Di rumah ada 5 orang kan seharusnya 10 biji sudah cukup, tapi dibikin sampai 50 karena dibagi ke sebelah. Tapi saat berbuka ternyata sudah ada 6 macam dan bahan dasarnya pisang semua. Ya, dikasih ke sana pisang goreng, ternyata ada dulu orang tua bilang jangan dicuci piringnya, balik Nogosari. Ya, dikasih ke sebelah pisang goreng, balik kolak pisang. Jadi lengkap. Nah, itu dibangun komunikasi sosial dengan kita untuk meringankan perjalanan kita. Atau mungkin selama ini tidak senyum-senyum sama kawan, mulai sekarang harus senyum. Nah, hal ini saya ingin sampaikan. Kalau kemudian kita selalu berdoa supaya haji kita itu mabrur, maka kita harus punya pilihan. Mabrurnya jangan nanti setelah kembali dari haji, tapi mabrur sebelum kita berangkat haji. Jadi kalau kita berangkat haji sudah bersih semua yang saya sebutkan tadi, insya Allah di sana sudah mudah membuat perjanjian. Jadi kalau kita ke haji itu menunaikan ibadah haji dengan segala macam prosesnya, manasiknya. Saya tidak boleh menyampaikan manasik karena saya tidak punya sertifikat. Tapi sesungguhnya itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Yang pertama itu adalah proses, ya, evaluasi kita, menyatakan diri kita. Kan kita di sana kan sudah pakai baju ihram, Pak, semuanya. Nah, kalau kita sudah pakai baju ihram dan keberangkatan kita sudah bersih semua, halal semua, insya Allah nyaman seperti kita, ya, orang yang meninggal husnul hatimah. Kan itu mati kecil, Pak. Pakai baju ihram, terutama kita bapak-bapak kan sudah tidak punya saku, Pak. Jadi mau ceramah apapun di sana Pak Ustadz itu tidak boleh lagi terima honor karena tidak ada saku untuk menyimpan. Beda kalau di sini kan, Pak. Jadi proses perenungannya. Jadi makanya kita harus mempersiapkan itu. Jadi saya hanya bisa memberikan motivasi itu. Terutama di sini kalau Muhammadiyah saya kira tidak perlu diajaran bagaimana kita harus melakukan sholat. Sebelum sholat yang menentukan sah dan tidaknya sholat itu kan harus wudhu. Dan filosofi wudhu itu luar biasa karena harus mencuci ada 7 anggota tubuh yang paling penting yang selalu kita bersihkan. Nah, itu yang akan mengantarkan kita sampai nanti Pak Ustadz bilang di sana kita harus tawaf nanti 7 kali. Tawafnya dari kanan ke kiri, tidak dari kiri ke kanan. Pak Ustadz tidak boleh dari kiri ke kanan. Pak Ustadz bilang itu sudah Nabi. Kalau mau melawan silakan, insya Allah sampai pulang tak balik-balik karena tabrak dengan orang kan. Nah, itu. Tapi itu sebenarnya adalah ingin mau mengeluarkan hasad, dengki, iri hati yang di dalam hati kita. Kita ini di rumah kalau lebaran kan punya stopless kan, Pak, Bu, ya, isi kue. Jadi setiap yang datang putar itu ke kanan. Dan pasti toplesnya tidak akan terbuka dan isinya tidak akan keluar. Ya. Kalau toples dibuka ke kiri, pasti yang di dalam akan keluar. Seperti itu gambaran singkat ketika kita tawaf di sana. Sehingga setelah kembali itu dibilang haji yang mabrur, al-haju mabrura, laisa lahu jaza ilal jannah. Karena sudah bersih semua. Itu janji Allah. Dan itu pasti. Cuma kapan kita tunggu. Yang mau duluan angkat tangan. Jadi itu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
insya Allah Bapak dan Ibu sehat dan bisa berangkat. Nanti kita akan sampaikan jadwalnya kapan. Tapi satu hal, pertama tentu kita mempersiapkan dari sekarang berapa nanti uang setoran pelunasan yang harus kita setor. Sampai dengan hari ini Kementerian Agama masih sedang membahas dengan Komisi 8. Mudah-mudahan tidak berat, tidak mahal. Sebenarnya tidak ada barang mahal dan barang murah. Tidak ada. Yang ada cuma tidak cukup kita punya duit. Kalau duit kita cukup kan aman, Pak. Iya. Tuh. Jadi santai saja. Supaya ini tidak berat, kita cukupkan. Mulai dikumpulkan. Sudah 12 tahun ini menunggu kan, Pak. Masa 12 tahun tidak nitip 10.000 tiap bulan. Begitu pada saat ini udah. Jadi sebenarnya tidak ada. Bagi jamaah tidak ada masalah. Cuma yang ribut kadang-kadang yang bukan jamaah. Yang memikirkan kasihan jamaah. Kan itu, kasihan jamaah ini berat mahalnya. Tapi kalau menurut saya jamaah biasa-biasa saja, bukan? Ya, karena memang sudah mempersiapkan diri. Itu. Yang berikut, kita bersyukur alhamdulillah. Insya Allah Bapak dan Ibu, pemberangkatan dari Kalimantan Barat itu akan berbeda dengan pemberangkatan jamaah haji tahun lalu. Ya. Karena itu memang menjadi niat kami. Begitu kami datang di 2 tahun yang lalu, dilantik menjadi Kakanwil, tak lama kemudian proses pemberangkatan haji ternyata diberangkatkan melalui hotel. Tapi kalau masih mau dari hotel, tidak apa-apa, supaya kedengarannya keren. Nah, makanya kami berusaha supaya pada waktunya 2025 target kami jamaah haji Pontianak Kalimantan Barat tidak lagi berangkat melalui hotel, tapi sudah berangkat melalui asrama haji setara hotel bintang 3. Jadi alhamdulillah usaha kami ini berhasil, dan baru saja kemarin yang mewakili Pak Ketua bersama-sama juga dengan Pak PJ Gubernur meninjau asrama haji dan dinyatakan sangat luar biasa. Kami sudah siapkan insya Allah bapak-bapak nanti berangkat dari asrama haji. Kalau di antara bapak-bapak dan ibu-ibu kepingin lihat asrama haji, juga dipersilakan. Di sana juga ada miniatur Ka'bah. Ya, latihan-latihan muter-muter Ka'bah di sana. Kalau misalnya dari KBIHU Muhammadiyah ini suatu waktu membawa jamaahnya praktek manasik, ya, praktek tawaf itu ke asrama haji, dipersilakan. Yang penting Pak, nama tadi, beliau bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Itu di sana fasilitas ada, murah, yang penting bisa diatur sedemikian rupa, juga diatur sedemikian rupiah. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah kita sudah berangkat nanti dari asrama haji. Bahkan kemarin ada harapan dari Pak Gubernur, bagaimana kalau kemudian nanti asrama haji transit ini ditingkatkan statusnya menjadi asrama haji embarkasi antara. Bagaimana asrama haji antara? Antara itu maksudnya proses pemberangkatan sudah seperti di embarkasi, sudah tidak ada lagi keluarga boleh masuk. Kalau sekarang masih boleh karena masih transit. Lalu jamaahnya diterbangkan ke embarkasi di Batam, tapi tidak masuk asrama lagi.
itu hanya 4 sampai 5 jam paling lama istirahat di situ, langsung pindah pesawat terbang ke Arab Saudi. Tapi yang pasti itu bukan bapak dan ibu. Ya. Seperti saya sampaikan waktu lalu, nanti jamaah haji tahun 2025 insya Allah berangkat sudah dari asrama haji. Jamaah waktu itu bilang alhamdulillah, tapi saya bilang bukan bapak dan ibu. Nah, ternyata bapak dan ibu inilah yang akan memanfaatkan. Tuh. Jadi insya Allah kalau itu sudah bisa kita lakukan, mudah-mudahan akan lebih meningkatkan layanan kita. Lalu juga proses layanan nanti pengantaran tidak terlalu sulit karena areanya cukup luas. Jadi keluarga masih bisa masuk, dan tentu dibatasi waktu-waktunya karena jamaah sudah harus beristirahat. Nah, yang berikut ada harapan dari setiap anggota KBIH. Biasanya ada pembimbing yang bisa ikut ke sana. Ya. Cuma ini KBIH kan bukan penyelenggara haji, Bu. Yang menyelenggarakan pemerintah. Jadi ada pembimbing dari KBIH dan tidak, ada yang ikut KBIH dan tidak KBIH. Itu setelah berangkat ke embarkasi dan ke Saudi sudah sama. Tetapi pemerintah memberikan ruang kepada KBIH yang memiliki jamaah paling sedikit 135, maka memiliki hak untuk mendapatkan satu pembimbing. Gitu. Kalau tidak baru 134 tak sampai 135, jadi tidak berhak mendapatkan. Tuh. Nah, kalau KBIH ini mudah-mudahan sampai dengan saat proses pengusulan bisa nyampe 135, Pak Kiai. Saya dengar dari teman-teman ada juga kegiatan bimbingan, ini kan reguler, ada privat, ada 8 orang yang sudah punya sertifikat. Saya kira jumlah itu bisa dipenuhi. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada pembimbing yang ikut, tidak usah khawatir. Bimbingan di sini ini kan hanya memberikan penguatan kesiapan kita. Di sana udah disiapin semua. Nah, kan ke sana itu lillahi ta'ala, bukan lillahi pembimbing kan? Ya, kalau kita sudah lillahi ta'ala itu dah. Tapi kalau misalnya KBIH bisa mendapatkan jamaah sejumlah itu, memang berhak. Undang-undang yang memesankan itu. Undang-undang haji menyebutkan itu berhak. Jadi kalau hak itu harus kita penuhi. Tapi kalau tidak mendapatkan sejumlah itu tidak punya hak. Jadi haknya gugur. Itu. Jadi mudah-mudahan ini masih ada waktu sebulan, 2 bulan ke depan. Ya, karena ikut KBIHU juga bukan kewajiban, tapi pilihan. Jangan ada yang kemudian wajib ikut, tidak boleh. Pemerintah tidak boleh mewajibkan itu. Tetapi pemerintah wajib memberikan pembinaan, mendorong jamaah kalau punya waktu. Banyak ini saya tahu banyak yang ingin ikut KBIHU, tapi banyak kesibukan. Itulah sebabnya kemudian kita juga memberikan sertifikasi bagi pembimbing supaya kalau tidak bisa membimbing secara reguler begini, menyesuaikanlah waktu bagi jamaah kapan dia bisa dibimbing. Nah, kalau yang dibimbing oleh pembimbing di sini, tentu nanti dia terafiliasi dengan KBIH karena dia pembimbing KBIH. Dia bagian dari anggota jamaah di KBIH yang dibimbing secara mandiri. Cuma kan lebih enak kalau kumpul begini kan, semangatnya itu. Jamaah haji itu kan pokoknya semua sama, mau profesor, doktor, tidak lulus SD, ya sama, pokoknya sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih dan tetap semangat. Itu pesan saya tadi yang di awal, mulai direnungkan kembali, tapi saya yakin ini semua
sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Dan mulai sekarang terutama ibu-ibu, bapak-bapak ini mulai mengurangi makan asam padas. Ya. Mulai kalau habis subuh jangan tidur lagi, mulai berjalan-jalan menjaga kesehatan. Itu. Nanti ada manasik ibadah, ada manasik kesehatan, ada manasik penggunaan fasilitas hotel. Jadi kalau dari KBIHU mau ingin juga manasik tentang fasilitas hotel, asrama haji juga siap. Karena semua fasilitas yang di sana kita berusaha datangkan, hadirkan di tanah air. Kalau di sana kita di hotel di sana pakai kartu, asrama haji juga sudah pakai kartu. Bukan kartu remi ini. Kartu itu, pintunya. Kalau di Tanah Suci hotelnya pakai lift, di sini juga sudah pakai lift. Sama, ada AC-nya, ada liftnya itu sudah. Jadi ketika jamaah ke sana sudah paham. Tapi kalau KBIHU Muhammadiyah saya kira orang kota semua sudah biasa ini ya. Tapi kita saja kadang-kadang blank. Begitu masuk di dalam lift, diam saja. Begitu naik, turun, kenapa masih di lantai 1? Wah, itu. Tapi kalau sudah dilatih dari sini, begitu masuk, sudah tahu nomor kamarnya, misalnya 1502, langsung klik nomor 15. Naik gitu. Bahkan di sana, kalau kita sudah biasa di sini bisa membantu jamaah lain dari jamaah yang lain. Nah, di sana itu. Kalau di kampung saya itu, begitu masuk di hotel seperti itu, ditinggal sandal di luar, Pak. Begitu turun di atas dicari mana sandal saya tadi. Nah itu. Nah itu. Jadi macam-macam cerita dengan hotel ini. Nah, ini juga perlu harus dimanasik dari sini. Karena ada yang masuk di hotel lupa bawa sarung, blanket, begitu tidur pakai AC sampai besok kedinginan. Tidak diberitahu bahwa di tempat tidur itu diangkat itu ada itu. Ada yang masuk hotel begitu di dalam katanya hotelnya hotel bintang 3, bintang 4, lampu saja tidak ada. Ya kan begitu pintunya ditutup, kartunya ditaruh di atas meja, lampu itu tidak nyala, Pak, gelap, marah-marah. Nah, jadi itu sudah masuk itu. Banyak. Jangan dibilang, oh itu cerita. Enggak, ini saya 7 tahun ngurus jamaah, Pak. Tuh. Yang lebih anu lagi, nah ini perlu banyak kesabaran apa? Karena jamaah haji kita itu tidak semua yang biasa pakai AC. Ada yang pakai AC, yang ada yang pakai AS. AC itu air condition yang kayak begini, kalau AS itu angin sepoi-sepoi. Kalau kami yang biasa tinggal di pinggir laut itu, kalau sudah gerah panas kan tinggal buka jendela. Itu. Nah, itu jangan sampai di pesawat kedinginan terus ada yang minta supaya jendelanya dibuka. Nah, itu jadi masih harus dimanasik semua itu. Nah, jangan sampai nanti satu kamar yang biasa pakai AC, hidup AC, yang satu tidak pakai AC. Kedinginan, begitu yang sudah tidur dia matikan AC. Ini keringatan terbangun, ini ngorok, kasih hidup lagi. Besoknya capek, Pak, karena ternyata hanya kasih mati, kasih hidup AC. Nah, ini cerita di luar ibadah. Kalau luar ibadahnya kan pasti dibimbing itu, Pak. Tapi yang paling banyak kenapa diurusin, panitianya harus banyak, karena ngurusin yang begini, ngurus makannya, ya, dan sebagainya. Tapi insya Allah tayangan setiap tahun akan terus meningkat. Kata yang jamaah tahun lalu, alhamdulillah, Pak. Itu. Ketika ditanya mau balik lagi, meskipun masih capek, ketika disuruh balik lagi mereka mau lagi ke sana. Entah apa daya tariknya. Makanya cobalah tahun depan, tahun ini bawa ke sana. Yang terakhir ini pesan saya, Bapak Ibu, ini kan sudah nunggu 12 tahun ya. Terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu paling taat, ya, di mana-mana ibu yang paling taat, paling rajin. Cuma bapak-bapak ini jangan sampai lupa, 12 tahun kita menunggu, Pak.
Nah kalau di sana kalau tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan lain, biasanya nanti kita duduk di emperan hotel, pakai kaos leher mangko, ngerokok. Biasanya itu tanpa kita sadari, maka minta tolong saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang mengingatkan itu bukan menghalangi itu Pak, tapi manfaatkan ini betul-betul. Ya, kalau memang dekat dengan haram, lebih baik itikaf terus di masjid. Manfaatkan Pak. Kalau suasana panas di dalam hotel, tidak usah keluar-keluar. Karena itu banyak. Akhirnya ke sana hanya seperti berkunjung saja, tidak. Manfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena tidak boleh lagi mau berangkat untuk haji kedua kalinya. Tidak boleh mendaftar lagi. Boleh, tapi tunggu 10 tahun baru bisa daftar. Ya kan? Nah, itu. Nah, oleh karena itu informasi saya yang terakhir. Sekali lagi selamat. Nanti kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Adakah cukup Pak Yai? Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan manasik, bimbingan manasik ini bisa berjalan dengan baik untuk memperkuat kesiapan kita. Nanti ini akan bisa dilanjutkan, ada Pak Kakan Kemenang, seperti apa nanti kebijakan-kebijakan, karena kita sedang menunggu. Ya, soal jumlah jamaah kita sudah ditetapkan 2.519 dengan petugas Kalimantan Barat. Nah, sekarang kita masih menyusun persiapan-persiapan dan menjadwalkan pelaksanaan manasik yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan Kan Kemenang. Bapak dan Ibu mohon ikut, jangan dibilang akan saya sudah ikut di ini kan pilihan Bapak. Kalau di sana itu hak. Jadi di sini di KBIHU jamaah yang ikut itu adalah pilihan. Tapi manasik yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui KUA dan Kan Kemenang itu adalah hak Bapak dan Ibu untuk mengikuti itu. Dan kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan. Tentu itu nanti dilaksanakan setelah pelunasan. Karena yang diikutkan dalam manasik oleh pemerintah bagi mereka yang sudah melunasi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita pemerintah harus punya mitra KBIHU. Karena kalau menunggu manasik dilakukan oleh pemerintah, waktunya sangat pendek dan dipastikan yang sudah melunasi. Karena biaya yang dipakai untuk manasik itu adalah biaya yang bersumber dari jamaah itu sendiri. Itu. Sehingga kami juga menyampaikan terima kasih kepada KBIHU yang sudah melaksanakan pembimbingan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya kira ini saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis yang telah memberikan penguatan arahan dan beberapa sedikit regulasi kegiatan manasik kita pada pagi ini. Mungkin sebelum Bapak berangkat, Bapak Ibu sekalian, insya Allah jam 9 akan ke bandara, Bapak ya. Jadi masih ada beberapa yang ingin dipertanyakan bagi Bapak Ibu. Mau ke Jakarta saya. Cukup 2 pertanyaan saja. Ibu siapa lagi? Ya. Kalau pertanyaan sama, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan menurut undang-undang itu jumlah yang bisa mendampingi jemaahnya ke tanah suci kan jumlahnya paling sedikit 135. Seandainya kita Kota Pontianak khususnya atau Kalimantan Barat umumnya tidak ada satupun KBIHU yang mencapai jumlah 135. Jadi apakah tidak ada yang mendampingi dari KBIHU atau diambil dari yang KBIHU jumlah jemaahnya paling banyak atau yang direkomendasikan. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi? Sama? Beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat, yang saya hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang saya hormati pimpinan dan sekretaris wilayah pengurus Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mohon maaf Pak, mungkin pertanyaannya agak jauh sedikit tapi menyambung pertanyaan Ibu tadi. Saya adalah jemaah jalan haji tapi statusnya masih cadangan. Saya bersama suami. Nah, kami sudah dipanggil ke Kementerian Kota, sudah menyerahkan paspor, tapi belum biometrik, belum apa-apa. Hanya saja ketika sampai di sana kami diberi pemberitahuan bahwa ada 4 KBIHU yang harus kita cukupi. Dari 4 ini ternyata KBIHU Muhammadiyah nggak ada namanya. Sementara kami ingin ikut ke KBIHU Muhammadiyah. Pertanyaan saya adalah yang pertama, kalau KBIHU Muhammadiyah tidak ada namanya, apakah kemudian statusnya menjadi tidak resmi dalam tanda kutip karena tidak ada yang 4 itu? Kedua, apa konsekuensinya bagi kami calon mahdi yang statusnya masih cadangan kalau tidak masuk atau tidak ikut ke KBIHU yang 4 itu? Ya, kami tetap memilih ke Muhammadiyah. Apakah ada konsekuensinya? Tapi risau juga gitu ya, gundah juga nanti apakah dipersulit atau tidak, sementara sudah menunggu 12 tahun. Ya. Kebetulan kami cadangan 23 dan 24 saya bersama suami. Sekian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja ya. Baik, makasih. Pertama, dalam Undang-Undang Pasal 56 itu ayat 1 disebutkan setiap KBIHU memiliki hak untuk mendapatkan pembimbing, berhak mendapatkan kuota pembimbing dari menteri. Pada pasal 2 disebutkan untuk mendapatkan kuota pembimbing KBIHU paling sedikit memiliki atau mendapatkan jamaah 135. Jadi kalau tidak sampai 135 berarti tidak berhak mendapatkan satu pembimbing. Tapi ada juga di pasal 3 disebutkan dalam hal KBIHU tidak dapat memenuhi 135 dapat bergabung dengan KBIHU yang lain untuk memperoleh 1. Jadi yang tidak cukup bergabung. Cara bergabungnya silakan dengan KBIHU yang mana, ya kalau memenuhi 135. Pada saat terpenuhi 135 musyawarahkan siapa pembimbing yang mau dikirim. Tentu yang bisa diterima di 2 itu, ya itu 1. Ini kan ada edaran dari kota. Termasuk Pak Kakan Kemenak, kenapa tanda tangan? Menegaskan untuk musyawarahnya. Kenapa tidak ada Muhammadiyah? Beliau yakin Muhammadiyah dapat 135. Yakin dia. Makanya waktu silaturahim dengan kami, tidak usah. Kalau itu mau gabung berarti dipastikan itu tak cukup jamaahnya 135. Tapi Muhammadiyah tidak masuk di situ Pak, berarti tak boleh gabung. Bukan tidak boleh gabung, ada peluang Muhammadiyah dimungkinkan bisa mencapai 135. Kalau sudah 135 berarti berhak mendapatkan bimbing, ya. Terus kalau tidak ada pembimbing, jamaahnya tidak berangkat. Oh tidak, itu salah, itu harus berangkat jamaahnya karena pemerintah yang sudah urus. Makanya saya tugaskan sama beliau, masa 135 tidak dapat. Jamaah kota 600,
kubur raya berapa. Itu. Tapi beliau bilang, oh cukup Pak. Oh ya, nanti saya lihat kalau tak dapat tak dikasih. Tak ada jamaah, tak ada pembimbing yang berangkat, tak ada masalah. Tidak usah ragu, gundah gulana. Oh, pemerintah sudah siap Bu. Ya, ini kan namanya cuma pendampingan, pembimbingan, biar jamaahnya itu lebih semangat. Oh, ada Pak Ustadz. Karena pengalaman kami Bu, ada yang tidak bisa bangun. Gabung, ini cuman dialek, bukan dialek Pontianak. Tapi begitu dengar ada dialek Pontianak, langsung semangat. Baru suaranya, belum lihat orangnya. Jadi sebenarnya hanya memberikan penguatan psikologis si pembimbing ini. Jangan kemudian saya tidak jadi mabrur kalau kemudian tidak ada pembimbing saya yang ikut. Bukan, itu. Jadi nanti bergabung. Satu. Yang kedua, kok tidak ada namanya? Ah, itu kan daftar di sana Bu. Nanti kan tentukan kita di sini. Jadi itu Bu ya. Nanti yang pertanyaan pertama bahwa kalau tidak cukup bisa gabung. Nah, bagaimana menggabungnya nanti dilihat seperti apa. Kita juga tidak boleh membatasi karena ini KBIHU itu masyarakat punya. Pemerintah punya kewajiban membina, bukan membinasakan. Nah, kan? Bukan membina. Nanti diatur, dibicarakan. Yang kedua, kita setiap tahun memang membuka untuk jamaah cadangan. Jamaah cadangan itu artinya jamaah yang seharusnya berangkat tahun depan, tapi nomor porsinya itu nomor porsi berikutnya setelah yang berangkat tahun ini, yang dekat-dekat itu sampai 10% ke depannya. Itu. Artinya apa? Kenapa sudah dipanggil, nanti ikut bimbingan manasik, nanti kemudian ngurus paspor, maksudnya begitu ada yang berhalangan tetap tidak berangkat, ini langsung masuk. Tetapi jangan lupa di sana nanti buat surat pernyataan. Bila kuotanya sudah terisi, siap untuk tidak berangkat. Itu. Nah, soal kemudian tidak bisa ikut KBIHU, itu ikut KBIHU pilihan Bu, bukan kewajiban. Ya, tapi kalau Ibu ikut di sini berarti pilihannya Ibu di sini, tidak ada masalah. Tidak boleh orang larang-larang, itu haknya Ibu. Karena jamaah juga tidak boleh dilarang ikut KBIHU sana. Oh, harus di sini ya, tidak boleh di sini. Nggak boleh pemerintah dalam hal ini kita melarang. Kenapa? Karena kan soal hati. Saya enaknya kok dengan Pak Ustadz Jais, enak dia ngasih materi dengan Ustadz ini. Lalu kemudian dikasih sama orang saya tak kenal. Kan ini juga itu mendongkol di hati. Jadi mengganggu niat kita itu. Jadi tidak boleh. Nanti tolong sampaikan Pak kan Kemenak. Nggak boleh kita harus ikut ini, harus berikan pilihannya. Itu. Jadi jangan usah takut kalau ada yang bilang harus ikut sini, tidak boleh. Nah, itu. Nggak boleh. Nggak boleh kita larang jamaah. Tidak ikut KBIH pun itu hak dia. Kenapa tidak ikut KBIHU? Saya tidak punya waktu Pak. Pilihannya saya privat Pak. Syaratnya bagi yang punya sertifikat. Kenapa tidak ikut KBIHU? Saya bisa belajar sendiri Pak. Saya bla 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 sudah bisa. Itu. Kenapa? Karena memang ini hanya pembimbingan pendampingan. Tuh. Saya kira clear Bu ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi kalau semua yang tidak memenuhi kuota bisa berkumpul untuk bergabung. Pilihannya bergabung dengan siapa? Tidak boleh juga ada yang mengatakan, oh ini meskipun setiap tahun terpenuhi terus 135. Tidak boleh mengatakan, tidak boleh karena selalu berangkat. Enggak, ini amanah undang-undang. Jadi kalau 135 terpenuhi, tidak ada boleh orang melarang. Tapi kalau tidak terpenuhi, silakan bergabung. Tidak boleh juga orang melarang, kamu tidak boleh bergabung dengan ini. Nah, ini kan pilihan dari KBIHU itu sendiri. Saya kira tidak ada masalah ini, yang penting diselesaikan secara adat, dikomunikasikan. Nih, ya. Jadi memang agak sedikit ada yang resah-resah sedikit di jamaah kota karena diformalkan. Padahal itu difungsionalkan saja. Jangan berpikir karena ini berangkat terus, dikumpulkan saja. Pak, ini kami lebih banyak sih sebenarnya, cuma karena bergabung dengan ini untuk tahun ini kami serahkan ini. Tapi harus tanggung jawab kepada seluruh jamaah. Itu.
Toh di sana itu kan sudah ada pembimbing kita. Saya kira itu saja Pak ya. Berpanjang nanti bisa diselesaikan lagi. Nanti diundang lagi saya Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji selaku Kepala Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Saya mohon izin. Ya. Makasih banyak. Ini kita langsung Nah,